Jawa Timur merupakan provinsi dengan pesona daya tarik wisata yang memikat. Keindahan alam, budaya, dan sejarah yang melimpah menjadikan Jawa Timur kaya akan ragam panorama menakjubkan yang mampu menarik minat wisatawan domestik maupun internasional. Mulai dari pegunungan tinggi yang menawan, hingga pantai-pantai eksotis yang menawarkan keindahan alami. Tak terkecuali destinasi desa wisata yang berkembang pesat di berbagai wilayah. Perkembangan sektor pariwisata ini otomatis membawa keuntungan ekonomi langsung kepada masyarakat setempat dengan meningkatkan pendapatan usaha lokal. Mulai dari pedagang di pasar tradisional hingga produsen kerajinan tangan mendapatkan peluang bisnis baru seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan. Dengan berkembangnya sektor pariwisata, kebutuhan akan tenaga kerja di berbagai bidang seperti pemandu wisata hingga petugas kebersihan juga meningkat. Hal ini menciptakan peluang pekerjaan baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Beberapa bukti di negara-negara lain bahwa potensi pariwisata ini sangat besar terhadap peningkatan pendapatan baik per kapita masyarakat maupun daerah dan negara. Hal yang lain namanya pariwisata tidak hanya berpengaruh terhadap adanya peningkatan pendapatan, tetapi ada refresh di situ, ada refreshing orang, sehingga ini akan berpengaruh kepada angka harapan hidup masyarakat akan tinggi. Angka kebahagiaan masyarakat juga akan tinggi, dan itu terbukti bahwa di tahun kemarin Jawa Timur menjadi angka harapan hidup tertinggi Jawa dan Bali. Salah satu yang bisa mengangkat perekonomian kita di Jawa Timur itu adalah sektor pariwisata. Sebagaimana kita tahu, di Jawa Timur ini ada ribuan sektor-sektor objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Banyak sekali yang bisa kita jual. Karunia Allah yang ada di Jawa Timur ini. Karenanya di sektor wisata Jawa Timur sudah cukup baik. Tinggal terus mempertahankan itu. Dengan potensi yang cukup besar pada sektor pariwisata, pemerintah provinsi harus memberikan perhatian dan pengawasan terhadap destinasi wisata, utamanya dengan bermunculannya desa-desa wisata yang dikelola oleh desa dan masyarakat setempat. Sektor pariwisata itu salah satu alternatif peningkatan PAD provinsi. Dan di Jawa Timur ini banyak titik-titik pariwisata di kabupaten kota yang belum maksimal diupayakan menjadi desa wisata. Karena banyak kendala. Harusnya dari Dinas Pariwisata, contohnya saja sinergitas. Sinergitas saja tidak jelas, dalam artian tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan dan mereka pikirkan. Misalkan desa wisata. Kemarin saya ke salah satu di desa wisata di Mojokerto, itu keluhannya, perhatiannya mungkin karena harus dibagi dan dana tidak cukup. Jadi harus ada prioritas. Mungkin tahun pertama itu harus di daerah ini, Bakorwil ini, Bakorwil ini, Bakorwil. Jadi tidak menyebar tapi gak jelas. Desa wisata itu kan kayak ini desa wisata. Tetapi mana yang jadi prioritas? Malang dulu kayak, atau daerah Banyuwangi dulu kayak, atau daerah Pacitan dulu kayak berdasarkan Bakorwilnya atau seperti apa. Karena memang biayanya banyak, tetapi kalau desa wisata itu menjadi sesuatu, kasarannya seperti di Bali, itu akan menambah PAD yang tidak sedikit. Kasarannya Bali Merdeka itu lo bisa, karena serius gitu, serius. Dan kadang kalau sudah selesai ditinggal. Jadi memang dari pemerintah daerah, Dinas Pariwisatanya dengan provinsi harus ada connecting yang erat. Dan harus blueprintnya jelas, jangan asal membuat itu aja. Sekarang itu blueprint penting. Jadi jelas gitu loh. Misalkan wisata ini fokusnya ke sini. Kayak tadi, koperasi fokusnya ini gitu. Jadi nggak semua dikokopi, tetapi
hasilnya jasoso gitu. Desa wisata ini saya sangat setuju. Dana boleh bertambah, tetapi juga prasarana dan sarana mencari investor itu harus penting. Seperti tadi perhutanan sosial. Jawa Timur ini, jangankan ngomong Jawa Timur, di Jombang, di hutan Wonosalam ini, perhutanan sosialnya itu 5.000 hektar. Yang memakai masih 119 hektar, masih 4.850. Coba kalau investor datang, apakah itu tidak menambah PAD kabupaten, PAD provinsi? Nah, jadi dinas kehutanan, dinas pariwisata itu harus berkolaborasi. Perhutanan sosial di Jawa Timur ini paling luas seluruh Indonesia, hampir 600 juta hektar. Di Jombang ini, di Wonosalam ini 5.000, yang terpakai perhutanan sosial masih 112. Ini kan juga mendukung wisata. Jadi tidak harus dari dinas pariwisata, tapi dari dinas kehutanan iya. Tinggal bagaimana bupatinya, gubernurnya mencari investor. Jadi jangan terus yang teman-teman yang ada di lokal ini hanya sebagai karyawan, tetapi bagaimana bisa win-win solution juga meningkatkan kesejahteraan. Desa wisata harus sejahtera juga dong lingkungannya. Jadi salah satu untuk wisata itu bisa diambil dari dinas kehutanan lewat program perhutanan sosial. Karena dibolehkan membangun bungalow, boleh pakai swimming pool, boleh wisata kuliner, arung jeram, boleh outbound dan sebagainya. Itu kalau sekarang di satu titik ini aja ada 10 investor dan nilainya satu investor 10 miliar, itu sudah 100 miliar, Bu. Itu harus dari kecerdasan pemimpin masing-masing dan itu harus menjadi perhatian. Karena cara yang mudah mencari uang di kondisi krisis global kayak gini itu dari pariwisata, investor. Kalau bisa investor lokal, boleh luar, tetapi masyarakat jangan dikibulin. Nanti tokoh-tokoh tertentu ditumpangi investornya, akhirnya orang-orang itu aja gitu. Kendalanya masih banyak sekali. Yang sering kita temui di lapangan adalah kadang-kadang desa itu harus bekerja sama dengan misalnya kehutanan, perhutani. Karena kadang lahan yang ada di sekitar itu adalah lahannya perhutani, lahannya dinas kehutanan, dan ini yang kadang-kadang menjadi konflik di bawah. Tentu kita berharap tidak akan terjadi lagi. Banyak PR kita yang mesti harus kita lakukan. Dan yang terpenting, pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya untuk senantiasa dapat memberikan pendampingan, pembinaan kepada desa-desa yang hari ini berlomba-lomba menjadi desa wisata. Demi memperjuangkan kelangsungan desa wisata, DPRD Provinsi Jawa Timur telah melewati proses panjang hingga Perda Desa Wisata disahkan pada tahun 2022, yang diharapkan menjadi payung hukum pelaku desa wisata. Akan tetapi, dalam penerapannya masih banyak hal yang perlu dibenahi dan diharapkan sinergitas antara pemerintah, provinsi, dan dinas terkait bisa lebih maksimal. Di dalam Perda pariwisata itu sudah ada klausul pasal bahwa pemerintah provinsi harus melakukan dukungan termasuk dalam hal pengembangan. Berarti harus ada dukungan anggaran untuk pengembangan itu. Yang saya pikir hari ini masih memang perlu ditingkatkan lagi. Saya melihat bahwa desa wisata yang ada ini pure adalah dari kreativitas masyarakat di desa setempat. Seiring dengan sosialisasi Perda, kami juga berupaya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk bisa intervensi, untuk bisa hadir di ratusan desa ini, sehingga itu tadi yang saya sampaikan, tidak sebatas kita mampu memberikan pendampingan dan pembinaan, tetapi bagaimana caranya kita juga mampu mengintervensi, memberikan bantuan keuangan, sehingga desa-desa yang hari ini menjadi harapan akan menjadi desa-desa wisata yang terkenal, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat mancanegara.
Selain menjadi payung hukum bagi para pelaku usaha, Perda Desa Wisata ini juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menggali potensi desa wisata untuk menciptakan berbagai lapangan kerja, memperluas pasar lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Salah satu tujuan utama dari lahirnya Perda Desa Wisata ini adalah bagaimana perda ini berdampak ekonomis kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi pelaku-pelaku ekonomi yang ada di desa itu bisa memanfaatkan momentum ini, sehingga UMKM di sekitarnya bisa tumbuh, kemudian pedagang-pedagang lokal juga bisa jalan, dan semua akan menikmati ini. Ini salah satu daripada lahirnya peraturan daerah tentang desa wisata. Perda Desa Wisata adalah hasil dari proses politik yang melibatkan pemangku kepentingan lokal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seringkali melibatkan negosiasi dan kompromi antara pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah hingga komunitas lokal. Dalam proses ini, peran politik menjadi krusial untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Masyarakat Jawa Timur, jangan golput. Negeri ini tergantung Anda, terutama para milenial 60 juta. Masa depan negeri ini ada di tangan kamu semuanya. Golput tidak baik. Apapun, pilih, mulai dari caleg, mulai dari pilkada, mulai dari capres, pilih menurut pilihanmu yang terbaik. Jangan golput. Golput tidak akan menyelesaikan kebencianmu kepada pemerintah. Maka selalu jangan golput, pilihlah pilihanmu, sehingga mereka yang akan menentukan nasib bangsa ini. Semakin banyak yang golput, tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, no way untuk golput ya.